Mungkin maunya Yesus mungkin begitu kan. Merdekakan kok ini nih. Pikiran. Jangan terikat dengan itu adat istiadat yang tidak perlu ya, Iya. yang tidak bagus. Supaya kau bisa melihat itu Tuhan itu maunya apa hidup kita. Iya. Apa di titik juga ya. Iya. Jadi ternyata seru juga. Tapi memang Ketemu di ujung akhirnya tuh ini. Tapi memang kalau kita bahas secara menyeluruh, kayaknya sampai pagi. Ini. Betul. Jadi kesimpulannya teman-teman, sinkretisme ini dalam pengaruh sinkretisme dalam kehidupan pribadi kita dalam hal yang sepertinya lebih berat kepada adat budaya itu kita harus hancurkan. Iya, harus punya keberanian. Harus hancurkan. Iya. Seperti firman Tuhan katakan tadi, kita harus hancurkan. Kalau biasa kita cicak bunyi, jangan dulu keluar, atau ada pemahaman cicak itu bawa keberuntungan atau patahkan dalam nama Yesus. Atau injak Iya. kepala ular. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Diberkati sekali. Amin. jadi teman-teman, kayaknya poin pertama ini kita sudah dapat kesimpulan. Iya. Jadi kalau kita mau bahas mungkin akan lebih panjang. Tetapi mengingat durasi, Harapan saja. Harapannya apa kepada generasi kita atau mungkin harapan tentunya kalau dari Pak Doni apa yang mau disampaikan kalau untuk harapan, poin pertama ini? Khusus harapan untuk poin saya pertama ini. tentang poin ini harapan saya sebenarnya bagi orang juga pribadi semua all Semuanya. supaya tidak mengamini dan mempercayai ini pencampur adukan ini sebenarnya menjebak. Ya. Karena berkat itu bukan dari cicak, bukan dari burung gagak, bukan dari tikus. Berkat itu dari Tuhan. Amin. Apalagi kalau ketika saya pernah di suatu titik berdoa, tetapi suara Tuhan sepertinya kurang istimewa. Suara orang-orang yang dalam tanda kutip yang sebenarnya sudah bukan dari Tuhan yang didengar. Iya, betul. Sudah bukan suara Iya, Tuhan bukan lagi. suara Akhirnya Tuhan. kita menciptakan Tuhan yang lain. Iya, Tanpa sadar. Dia bilang itu yang Tanpa Buktinya sadar. ini toh Tuhan itu dia. Iya. Jadi ketika berdoa ada oknum ini Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi Mengarah. harapan saya untuk generasi saya juga orang adik-adik harus tegas bahwa sinkretisme Amin. ini tidak memberkati, Tidak ada. tidak memberkati. Jadi berani ambil langkah bahwa iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan, bukan pada pencampur adukan Harus yang menjebak utama. ini. Ya, Tuhan yang utama. Tuhan yang utama. Harapan saya itu sih. Yang lain kan ada harapan. Kalau Isa? Sama. Sama. Nggak ada kata-kata lain? Melengkapi. terwakili. Sudah terwakilkan. Sudah terwakili. Oke. Kalau pribadi juga sama, tetapi mungkin Ada tambahan. saya tambahkan untuk menutup poin pertama ini dengan firman Tuhan. Matius atau dalam Markus saja. Supaya kita ada pegangan firman Tuhan. Dalam Markus pasalnya yang ke-7. Markus pasalnya yang ke-7 sudah disentil tadi firman Tuhan ini, ya. Dalam ayatnya yang ke-13 berkata, dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Firman Tuhan ini berbicara tentang adat istiadat. Kalau dalam ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata begini. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Jadi dikatakan orang-orang yang masih terikat dalam paham sinkretisme ini adalah orang-orang munafik. Ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi firman Tuhan jelas, Yesus katakan orang-orang yang terkategori dalam sinkretisme ini adalah orang-orang yang munafik.
Masih Nah, terbelenggu ya, belum merdeka. belum merdeka, percuma mereka beribadah. Dan firman Tuhan jelas katakan tadi, yang apa yang menajiskan itu bukan yang masuk, tetapi yang keluar. Kalau kita ingat munafik ini, kalau kita sinkronkan dalam Wahyu itu kan bisa dikategorikan dalam suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Nah, firman Tuhan katakan yang tidak panas, tidak dingin itu yang dimuntahkan. Nah, firman Tuhan kembali katakan yang menajiskan itu bukan yang masuk, tetapi yang keluar. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa orang-orang sinkretisme ini adalah orang-orang munafik dalam tanda kutip Najis. dan najis. Kalau menurut firman Tuhan. Oke, kita sepakat tentang hal ini. Oke. Puji Tuhan. Nah, poin yang kedua ini sangat seru. Poin yang kedua tetapi mungkin tidak akan seseru yang poin pertama. Poin yang kedua, kita akan membahas pengaruh sinkretisme ini dalam liturgi keagamaan atau hal-hal yang biasa kita lakukan dalam hal liturgi keagamaan atau kebiasaan keagamaan yang kita laksanakan. Saya kasih contoh yang saya catat di sini seperti kegiatan ini, kasih contoh nanti teman-teman bahas dalam pandangan teman-teman ini seperti apa. Sepertinya penggunaan konsep Mapalus dalam solidaritas gereja. Kan ini Mapalus kan ini adat budaya. Kemudian ada konsep, ada juga tentang ibadah 3 malam, atau kemudian ada prosesi penjagaan mayat. Jadi setiap malam kita kumpul-kumpul bernyanyi-bernyanyi sampai pagi. Kemudian ada ibadah 3 malam, ada ibadah kumaus, ada 40 hari, ada 1 tahun. Bahkan ada yang namanya Thanksgiving atau pengucapan syukur. Jadi dalam pandangan teman-teman ini seperti apa? Kalau tadi dari Isa, poin yang kedua dari Doni, pandangan Adat Doni. budaya. Hal-hal seperti ini yang sudah masuk dalam liturgi keagamaan. Jadi kayak katakan tadi acara ibadah 3 malam, mingguan, kumaus, 40 hari, bahkan kumaus, kemudian pengucapan syukur malahan. Dalam pandangan Doni ini seperti apa? Apakah bisa atau tidak sama sekali, atau bisa tetapi ada hal-hal yang perlu digarisbawahi? Oke, Seperti itu. baik, makasih. Kalau pandangan pribadi saya tentang paham sinkretisme ini yang Pengaruh sudah masuk ke liturgi-liturgi atau kegiatan-kegiatan Keagamaan. gerejawi, keagamaan. Kalau mengambil satu contoh tentang misalnya 3 malam atau agenda-agenda duka yang menjadi jadwal ibadah. Sebenarnya kan kalau tentang ibadahnya itu tidak salah. ya. Tentang ibadahnya itu tidak salah. Ibadah. Tetapi kalau memang itu distimulasi memang harus wajib, dan misalnya ada sesuatu yang akan terjadi kalau tidak dilakukan, itu yang salah. Misalnya begini. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Kalau kuburnya sebelum 40 hari tidak selesai itu Tidak boleh. tidak boleh. Bangkit Itu ulang itu. dia nanti marah, ada sesuatu yang akan hilang, gitu yang. Rohnya datang. Iya, bahkan ngotot sekali kepada kontraktor, Pak, apapun yang terjadi saya tambah uang, harus 40 jadi hari. kuburnya Sebelum 40 hari. Karena begini Pak, orang akan bikin tenda di kubur, maka malah beracara di kubur. Ada tempat-tempat VIP itu acaranya di kubur. Baru saya tambah uang harus selesai karena orang pe leluhur nanti marah, katanya begitu. Sebenarnya ibadahnya itu bagus, namanya ibadah setiap waktu kita Tidak ibadah, salah. bersyukur itu tidak salah. Tetapi ketika dicampur adukan dengan paham-paham dalam tanda kutip penyesatan yang masif dan terstruktur, itu yang masalah. Sehingga begini, mungkin ada saja ada tekanan ekonomi akan muncul ketika ada target itu kan, ke kakak adik harus sekian begini uangnya karena ini Bagi-bagi. akan dibikin kanopi, harus orang tua ada bilang Pasang modelnya keramik. begini. Pasang keramik. Keramiknya, katanya orang Sepertinya tua harus bilang. dikasih template. Iya. Jadi kadang-kadang ekonomi Kadang-kadang kurang, ekonomi berusaha. pasti dipaksakan. Bagaimana? Itu kan ada implikasi, ada dampak-dampak yang tidak secara rohani akan Dan terjadi. kalau tidak salah saya dengar kalau orang membeli peralatan tuh waktu ada kematian nggak boleh menawar katanya ya. Ya, Iya, seperti katanya mendengar. begitu. Iya. Kalau beli perlengkapan untuk duka, Nggak bisa kayak ini jangan dapat tawar, amal aja jangan gitu. ditawar. Nggak bisa, harus yang malah
malah kan di dalamnya itu ada sepatu, di dalam kotak, betul. di dalam ada sepatu, Ada Alkitab. Alkitab. Padahal Ya, mungkin selama hidup selama nggak tidak baca. Nggak baca Alkitab. Ada cincin emas. Nah, itulah yang menurut pandangan saya ketika kegiatan gerejawi itu dicampur adukan menjadi sebuah kegiatan. Kegiatan yang Tapi kayaknya rohani sekali loh. rohani. Ada Alkitabnya. Ada Alkitab. Malah tulisan-tulisannya itu banyak trompet-trompet, ornamen-ornamen Yang sayangnya bahkan mungkin pemuka-pemuka agama meninggal seperti itu. Iya. Ada Alkitab, sepatunya jangan harus kasih kiri di kanan, kanan di kiri. Iya. Baru kemudian ada baju-bajunya yang mungkin kesayangan dibawa dikubur, Iya. dikubur sekalian. Waktu Seperti Yesus itu. mati kasih baju enggak ya? Ada Alkitab enggak di sebelahnya? Dia sudah tembak-tembak. Atau di make up dulu waktu Iya. Yesus mati itu dia. Ini ada makeup. Jadi kalau pandangan saya mengenai sintetisme yang sudah masuk dalam liturgi atau kegiatan gerejawi ini, itu seperti yang poin awal, harus berani kita putuskan bahwa kita beribadah bukan karena orang punya kepercayaan khusus supaya orang yang telah meninggal diterima Tuhan lah, pun dapat penghargaan khusus dan lain sebagainya. Tetapi betul-betul kita beribadah kan apapun yang terjadi adalah kedaulatan Tuhan. Kita datang beribadah untuk bersyukur, bukan karena supaya dia senang, Pak, dia nak bawa jalan. Kalau orang ada datang-datang pada kubur, dia nak bawa jalan, kata. Ini arwah ini nak bawa jalan. Terus ada satu bahasa yang sering muncul. Kadang ketika duka atau pelayat datang dalam sebuah ibadah, ditutup dengan mendatangi jenazah dan begini. Tolong jaga-jaga akang 4 orang di sana. Bukan kan yang penjaga kita adalah penjaga Israel, toh? Yang menjaga kita adalah penjaga Israel, yang menjaga orang sama. Yang lebih parah lagi yang di Jawa juga Iya, ada, di Surabaya ada berkembang juga masalah begini. Misalkan ini orang jahat selama hidupnya ya, penjahat atau mati. Iya. Matinya sakit, mungkin karena mati menahan sakit atau khusus buntu ke apa. Akhirnya mukanya itu ekspresinya enggak bahagia. Murung. Ya betul. Lihat itu dia. Orang jahat begitu. Mukanya murung apa semua. Nah, lain yang orang yang mati, ada yang mati itu dalam keadaan senyum. Puji Tuhan. Bahagia dia. Bahagia di sisinya. Jadi langsung saya tidak membayangkan seperti itu. Iya, saya tidak membayangkan itu Andreas yang kepalanya dia atau Yohanes Pembaptis yang dipancung itu dia. Yang tidak punya kepala. Iya, bagaimana? Bagaimana Anda komen ketika tidak melihat kepalanya Yohanes yang dipersembahkan ke Herodias itu dia. Atau yang mati kepalanya terbalik. Berarti ini hidupnya dulu jahat dia. Karena kan menahan sakit, dipenggal kepalanya. Atau Yesus yang didera sampai semalam-malaman itu dia. Yang babak belur. Orang kan stigma di masyarakat kan bilang, karena matinya membawa aura yang bagus selama hidupnya bagus. Dan akan diterima di sana. Kadang-kadang juga kan dihubungkan dengan cuaca ketika ada duka. Kalau hujan deras bisa dikatakan lain, panas keras bisa dikatakan lain. Ditolak bumi. Ada badai dan sebagainya. Banyak kesalahan. Salah satunya mungkin azab mungkin. Azab. Bisa jadi. Bukan itu yang Tetapi api keluar azabnya. Tetapi mungkin itu mungkin saya lihat kayaknya lebih ke mungkin lebih mengarah ke poin yang pertama kita tadi. Iya, itu ke karena tadi pribadi kita. Otaknya belum merdeka. Tapi kalau dalam pembahasan kita yang poin kedua ini yang sudah masuk dalam liturginya gereja. Kayak ibadah itu 40 hari itu yang sudah terliturgi kan. Ibadah 3 malam, ibadah kumaus dan 1 tahun, pengucapan syukur dan sebagainya. Itu pandangan kalau saya seperti apa? Begini. Ini pada umumnya, kalau mau lebih detail banyak lagi detailnya. Ini secara umum saja. Kita tidak bisa bicara banyak sebenarnya tentang hal ini karena orang sebagai aliran reformat reformat setelah Katolik begitu. Orang tidak ada liturgi pakem untuk mengatakan bahwa ini liturgi yang salah begitu. Contoh orang di Pentakosta misalkan. Orang pilih liturgi penyembahan, puji-pujian, persembahan, firman, doa berkat, pulang kan begitu. Orang tidak bisa ketika di tengah-tengahnya ada setelah ini ada tari-tarian misalkan begitu.
apakah ini sinkritisme, apakah ini pencampur adukan budaya dalam berliturgi? Kita nggak tahu, nggak bisa menghakimi karena kita ini nggak punya pakem tentang liturgi begitu. Minta maaf kalau mungkin kita nggak tahu mungkin liturgi yang pasnya bagaimana. Tapi kalau misalkan melihat dari saudara-saudara kita yang lain yang lebih tua, kakak-kakak kita yang dari denominasi gereja yang lain, mereka ada liturgi yang pakem. Iya. Jadi ketika ada penyusupan hal baru di dalam situ, dia bisa menjudge Itu salah. begitu. Iya. Nah, jadi kita orang sebagai orang reformat boleh, kalau menurut saya Boleh. bolehnya dalam arti begini, Tetap selama misalkan untuk pengucapan syukur dan Hmm. budaya itu bukan cuma di Minahasa kok Iya. di Biasa panen pertama Jawa kan, ada, di Amerika mungkin ada ya tapi Thanksgiving. namanya beda. Thanksgiving. Selama Yesus yang diagungkan, Iya. Betul. mereka saudara kita, begitu kan? Iya. Iya, sama kayak tiga malam Kumaus. Memang selama memang Yesus yang poin utama. Iya. Tetapi kan banyak juga kan kita lihat dalam keadaan sekarang, kalau tidak Nah, dilakukan itu yang menjadi tidak boleh. Iya. Memang kemasannya ibadah. Tetapi ketika kita tidak melakukan 40 hari, ketika kita tidak melakukan Kumaus, itu sepertinya ada hukuman sosial. Seperti itu. Bahkan hukuman sosial di tengah-tengah gereja mungkin bisa saja. Iya. Seperti itu. Nah, itu harus direformasi itu. Itunya yang salah. Jadi sebenarnya seperti yang Doni katakan tadi, sebenarnya bisa, ya kan? Berarti bisa. Tetapi kiblatnya yang kemana? Iya. Kiblatnya yang kemana? Seperti itu. Selama tujuannya untuk Yesus. memuliakan Tuhan, Jadi bahwa penyembahan yang benar. kita bisa ambil kesimpulan, kalaupun kan keadaan ekonomi orang berbeda-beda. Kalaupun pada saat 40 hari dia tidak ada persiapan dan tidak dilaksanakan pun sebenarnya tidak masalah. Kalaupun di ibadah 3 malam atau 3 hari atau 1 minggu Kumaus, kalaupun tidak ada persiapan dari keluarga, tidak dilaksanakan pun tidak masalah atau dikemas dalam hal yang lebih sederhana. Sama juga kan dengan yang kayak mau bikin kubur tadi. Itu enggak harus seperti itu. Sanksi sosial lebih berat daripada Kadang-kadang sanksi dari Tuhan, kan? jadi kadang-kadang juga kita kalau kita melihat sepertinya kita mungkin paham betul dan mengerti betul sinkretisme ini, tetapi kita lebih takut dengan hukuman sosialnya. Sanksi Ya sosial kan? lebih berat. Kita lebih takut sanksi sosialnya. Jadi kita paham betul sebenarnya ini sinkretisme ini dalam hal yang salah ya, dalam tanda kutip. Tapi manusiawi juga loh itu ya. Tetapi kita lebih takut hukuman sosialnya. Orang yang mencoba untuk istilahnya mendobrak itu sepertinya dikucilkan. Memang Seperti sudah itu. tertulis itu yang melawan harus mati. Iya. Melawan sosial. Pemula-pemula gereja kita misalkan atau dari anak buahnya Yesus, murid-muridnya Yesus. Tidak ada yang sejahtera matinya. Karena mereka mereformat itu dia, melawan arus, mati, naas, kena sanksi sosial tadi. Sanksi sosial. Nah, Betul. gitu. Di masa kini, sanksi sosial itu mungkin akan juga muncul dari keluarga dekat. Bisa saja. jadi. Nah, Bukan bisa orang saja, jauh. bukan Dan orang itu jauh. memang sudah tertulis, kita pengikut Kristus itu harus siap-siap dikucilkan, dibenci dunia. Amin. Pikul salib. Berarti sebenarnya tidak masalah ya, tidak masalah harusnya kalau ikut firman. Ya, kalau kau ikut Tuhan, Karena memang tidak sudah masalah. disampaikan dari awal. Disampaikan. Pikul Yang salib. penting sebagai anak Tuhan, orang percaya, harus tetap berani mengasihi walaupun dibenci kan. Wah, itu yang Seperti itu. Berat itu ya. Berat itu ya. Berat. Mengasihi. Walaupun Ya, yang meskipun sakit itu kadangkala tekanan itu datang bisa saja bagi keluarga. Tekanan itu datang bagi orang yang justru mengharapkan kegagalan dari Anda, sebenarnya bukan suksesnya acara, tidak. Dia mengharapkan kegagalan, tapi Lihat dia itu, menekan. Nggak bisa tuh bikin Iya. DP Kumaus. Iya. Iya. Iya, Bisa. Begitu. Dan memang sudah terjadi, banyak Memang yang sudah terjadi, terjadi ya, seperti begitu. itu. Harapannya itu tadi pikul. Harapannya kan Tuhan sudah bilang kalau mau ikut saya, pikul salib. 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 Siap dikucilkan, sanksi sosial siap diterima. Terima. Harusnya. Lawan tuh sinkretisme. Mau. Berarti Oke. kembali ke pribadi, orang pribadi yang secara pribadi harus kuat dengan
kebenaran itu. Ya, Supaya dikuatkan dengan mampu kebenaran. melawan, Ya. atau bukan dengan kekuatan. Iman yang diteguhkan. Jangan melawan frontal, melawan dengan kasih. Iya, begitu dengan kasih, betul. Pak. Tadi kan berat tadi. Tetap mengasihi orang yang Membenci, memusuhi. memusuhi. Berat itu. Berat. Iya, Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita, gampang. kalau mengasihi orang yang memusuhi, itu cinta namanya. Cinta, love. Tapi itu mungkin topik Topik berikutnya. Menarik ya? Menarik. Nah, begini, Sampai lapar. bincang sore santai tapi bermakna. Bermakna dan mudah-mudahan jadi berkat untuk teman-teman Pendengar yang tuh bagi melihat menyaksikan. podcast ini. Jadi sebagai kesimpulan dari apa yang kita bahas pada saat ini, jadi poinnya, pesannya apa? Apakah sinkritisme ini bisa diterima, tidak bisa, atau bisa tetapi dengan pengecualian? Itu poinnya. Dalam pandangan kekristenan. Kalau mungkin singkat saja dari Isa pertama. Ya, dari awal kesimpulannya. Terima kasih. Dari tegas tadi di awal tuh, tidak boleh, Allah itu pencemburu kan begitu. Sinkritisme tidak diterima. Kalau cuma sinkritisme dalam arti cuma di budaya, ya itu Paulus pun mengiyakan itu supaya diterima di Roma dari penyampaian dari Vero. Selama Tuhan yang menjadi pusat kita kehidupan, tetap tidak ada Allah lain di hadapan Dia. Amin. Amin. Kalau dari Doni? Sebagai kesimpulan tentang dua topik tadi ya, atau yang terakhir Yang kedua, kesimpulan. liturgi. Ini sinkritisme ini tetap ada dan aktivasinya juga menurut kita no limit. Jadi Tak terbatas. menurut saya pribadi tinggal kita yang menentukan aktivasinya yang positif di mana. Kalau aktivasinya itu negatif ya kita berani katakan tidak. Dan itu poinnya, iman kita, kepercayaan kita pada Kristus Yesus Tuhan, bukan kepada mixing itu, pencampuran yang terlihat rohani tapi sebenarnya tidak. Jadi harus berani ambil sikap yang tepat, karena memang dia akan ada di sekitar. Mungkin kalau sekarang kan sinkritisme itu misalnya bisa lewat gadget juga, bisa. Lewat dia akan memilih tidak ke ibadah, yang penting dia scroll itu dia pikir lihat Jo, saya mau bersekutu lagi, lihat Jo ibadah di online yang penting beribadah, ada persekutuan ya. Tapi mungkin topik lain kan. Tapi intinya sinkritisme itu ada, tetapi respon orang harus benar. Respon orang adalah berkiblat pada sebuah kebenaran yang hakiki, tanpa tidak menggoyahkan iman, tanpa yang menggoyahkan iman, tanpa abu-abu. Harus jelas. Putih ya putih, hitam ya hitam. Iya, di atas kebenaran harus di atas segala-galanya. Tidak Kristus di atas, tidak dimuliakan. Sekian. Jadi sangat-sangat menarik. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi kita harus closing. Di momen selanjutnya kita akan bahas mungkin topik yang lain. Jadi sudah ini ya, close case berarti. Jadi close case. Close case sinkritisme. Tetapi kesimpulannya kalau saya coba hubungkan dari Isa sama Doni, sebenarnya kalau sinkritismenya sebenarnya kan sinkritismenya kan hanya pencampuran. Mungkin bisa salah, bisa tidak, tergantung dari sudut pandang mana. Kalau sinkritisme dalam pencampuran budaya itu lebih diutamakan dibanding iman kekristenan, itu sudah pasti salah. Apapun yang dilakukan, apapun modelnya, tetapi kalau hal itu yang lebih utama dibanding iman kekristenan, sudah pasti salah. Tetapi kalau dia mengutamakan iman kekristenan di atas segala-galanya, bisa ya. Bisa ya. Tergantung dari sudut pandang. Kalau bisa ya kan yang relatif. Relatif. Jadi intinya tergantung dari sudut pandang. Jadi yang penting jangan sampai adat budaya itu sampai Tuhan bilang engkau orang munafik karena mengutamakan adat budaya dibanding iman kekristenan. Oke, puji Tuhan. Jadi case close.
Oke, jadi puji Tuhan teman-teman yang nonton YouTube pada saat ini, podcast kita pada saat ini. Semoga apa yang kita bicarakan pada saat ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Dan harapan kami mungkin ada pemahaman-pemahaman baru yang bisa teman-teman ketahui. Dan kalau mungkin teman-teman yang menonton channel ini, podcast ini, mungkin ya sudah termasuk dalam golongan sinkretisme yang lebih dalam tanda kutip lebih ke budayanya, lebih ke kebiasaannya dan sebagainya, putuskan. Amin. Hancurkan kepala ular agar jangan sampai dia yang mematok tumit kita. Puji Atau Tuhan. yang masih ada yang terikat dengan ular, orang boleh datang bantu doa apa doa? Iya. Kalau ada yang terikat, silakan nanti mungkin bisa komen dan sebagainya atau mau sharing atau apa. Kalau ada ikut jam doa. Kita nanti bisa ada jam doa dan sebagainya. Mungkin nanti sebentar akan dicantumkan kontak yang bisa dihubungi kalau ada teman-teman yang butuh pelayanan doa atau sebagainya, konseling dan sebagainya. Kami tim LOJ Lion of Judah Ministry tentunya sangat-sangat terbuka. Tetapi intinya kita semua ketika membuat podcast ini semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bukan kepintaran kita semata-mata, tetapi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada pemahaman-pemahaman yang salah, kita benarkan tentunya dalam pandangan kekristenan, iman kepada Kristus yang utama. Puji Tuhan. Jadi case close. Terima kasih teman-teman. Nanti kita akan bertemu lagi dalam kesempatan selanjutnya, episode selanjutnya. Teman-teman dukung channel ini, podcast ini, bantu subscribe, bantu like, bantu naikkan viewersnya teman-teman agar siapa tahu dengan atau kalau ada berkat lebih ya kasih nomor. Haleluya, puji Tuhan. Siapa tahu dengan menonton ini selain kita diberkati, kita juga bisa membantu pelayanan tim Lion of Judah Ministry lewat podcast yang kita lakukan pada saat ini. Puji Tuhan dan sampai ketemu dalam episode selanjutnya dengan tentunya kasus, dengan tentunya judul tema yang berbeda. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.